Kita Itu kembali ke 44 tahunnya. peringatan ulang tahun di Taman Siswa yang 102 tahun. Acaranya apa, Bu? Kapan acaranya? Oh, Ki Nur Hadi. Apa kondisi rencana besok mau upacara itu isinya apa saja, Pak Ki Nur Hadi? Terima kasih, Pak. Kalau berdasarkan yang kita rancang, ini bahwa besok itu kegiatannya antara lain itu ada kegiatan upacara seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan yang rutin kita adakan biasanya itu ada pemotongan tumpeng. Indonesia sekali. Indonesia sekali, Pak. Kemudian ada seperti kata Ibu Nyides Prina tadi, pemberian penghargaan kepada pamong keluarga Taman Siswa yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun selama ini, yang kontribusi mereka terhadap Taman Siswa untuk kemajuan Taman Siswa alhamdulillah sangat respon sekali. Juga termasuk ada pemberian cinta merata. Kemudian dilanjutkan dengan ada kegiatan Zoom yang diadakan oleh Majelis Luhur Taman Siswa. Berarti Zoom itu seluruh Indonesia? Iya. Seluruh Indonesia, Pak. Yang diadakan oleh Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta. Oh, termasuk di Palembang juga kan ikut? Termasuk di Palembang juga ikut. Termasuk seluruh cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia. Oh. Berapa banyak sih, Bu? Ada banyak cabang-cabang mahasiswa di Indonesia, Taman Siswa di Indonesia? Kalau dihitung mungkin Karena Indonesia luas. Ya. Kita udah sampai ke ini di zamannya Prof Edi Suarsono ini, Taman Siswa sudah membuka sampai ke Maluku. Ya, Oh. Maluku ya. Maluku. Sampai ke Indonesia Timur. Iya, Maluku. Tidore apa itu ya? Oh, Ya. Tidore, Iya. Kebetulan ini Pak Adi, Ternate ya. kita kan di Jogja itu ada namanya Universitas Taman Siswa Sarjana Wiyata ya namanya. Nah itu banyak itu alumninya dari Indonesia Timur. Iya. Itu mungkin setelah tamat dari Sarjana Wiyata Jogja, mereka mengembangkan membuka ke wilayahnya. Ini Pak Adi ini salah satu alumni dari Sarjana Wiyata dari Sama Jogja. dengan beliau. Oh, Ya, dari kalau Indonesia. Sarjana Wiyata itu di dunia pendidikan. Iya, universitas. Universitas. Oh, Itu udah masuk perguruan tinggi yang diperhitungkan di Jogja itu. oh, Iya. Taman Siswa di Palembang itu TK sampai perguruan tinggi lengkap. Alhamdulillah lengkap. Ya seperti kata Nyides Prina tadi bahwa dari TK, dari taman kanak-kanak atau taman indria, kemudian taman muda itu setara dengan SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kalau yang ini. Kemudian taman dewasa itu setara dengan SMP, sekolah menengah pertama, setara dengan Tsanawiyah. Kemudian yang untuk tingkat SMA-nya, di SMA-nya itu Taman Madya, itu setara dengan SMA ataupun madrasah aliyah. Kemudian untuk satu lagi ada sekolah menengah kejuruan. Jadi kalau di Taman Siswa itu Taman Karya Madya. Ada dua di kita, seperti kata Bu tadi, ada Taman Karya Madya Ekonomi, terdiri dari 3 jurusan. Jurusan akuntansi, jurusan manajemen, dan jurusan perhotelan. Alhamdulillah akreditasinya sudah A. Kemudian untuk Taman Karya Madya Teknik, itu kalau sekarang ini STM tadi, itu jurusan video audio dan jurusan teknik mesin ringan. Jadi ada 2 jurusan di sana yang sudah kita ini. Kemudian untuk yang tingkat atasnya itu seperti kata bos itu juga taman sarjana. Itulah Taman Sarjana Wiyata di Yogyakarta. Oh, sama seperti yang di Palembang. Iya. Taman Wiyata ya. Taman Sarjana Wiyata kalau di Palembang Universitas. Universitas. Jadi Sarjana Wiyata itu adalah saudara sulung kami. Oh. Karena ada Taman Siswa punya perguruan tinggi di Padang juga ada, di Jakarta, di Banjarnegara. Jadi kita juga ada. Jadi itu. Pengetahuan saya dari masyarakat Palembang tentunya harus banyak diisi dengan
informasi terkait taman siswa, Bu. Karena ketemu Nyi Desvitrina dan Ki Nur Hadi ini ternyata kita tambah luas pemikirannya. Ternyata taman siswa itu tidak main-main berbicara masalah pendidikan. Nah, kedepannya Nyi Desvitrina, apa yang akan diinginkan oleh taman siswa, terutama yang di Palembang? Ya, salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi, tentunya ada ya keinginan salah satu tentu utamanya masyarakat lebih tertarik untuk bergabung ke taman siswa, lalu adanya ya kemudahan lah atau peraturan dari pemerintah yang lebih menguntungkan sekolah swasta, khususnya taman siswa terhadap kebijakan-kebijakan PPDB ya. PPDB. Protes kita terhadap pemerintah, terutama ini untuk pemerintah yang baru akan muncul 2024 Tapi ini. kita juga berterima kasih kepada pemerintah karena bantuan-bantuan yang masuk kan juga banyak juga. Ada juga ya Bu ya? Oke. Dengan bantuan BOS, PSG itu juga membantu kami, sangat membantu. Tapi yang terkait misalnya kebijakan masalah pendidikan, guru dan segalanya itu harus melihat lagi kondisi pihak swasta yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Ya, Ki Nur Hadi. Kelihatannya Ki Nur Hadi masih mikir apa yang harus saya katakan ya terkait dengan pemerintah ini. Iya. Mau protes nggak, Ki Nur Hadi? Sedikit keluhan saja itu. Curhat saja ya. Oke, siap. Nyi Desvitrina, dengan kondisi ini, apakah kita masih akan terus bergerak dunia pendidikan terkait dengan ulang tahun Taman Siswa saat ini? Ya harus. Dunia pendidikan tetap mau mundur. Iya. Tetap ingin berjuang. Tetap berjuang untuk Taman Siswa. Ya, mudah-mudahan harapan kami di ulang tahun Taman Siswa yang ke-102 ini, Taman Siswa bisa kembali bisa untuk diterima masyarakat ya, dan sehingga Taman Siswa bisa dijadikan salah satu alternatif untuk masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Itu yang kami harapkan. Kami juga punya 2 gedung nih di Jalan Taman Siswa di Lapangan Hatta ya. Yang lama ya? Ya, ada yang kanan, ada yang kiri ya. Nah, itu satu punya universitas, satu punya perguruan. Lalu kita punya juga gedung di KM 12. KM 12 itu SMK Pak ya. SMK yang di sana. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang di sekitaran KM 12 itu bisa bergabung di Taman Siswa yang di KM 12. Lalu kita sedang mempersiapkan, sudah mulai membangun ini untuk gedung serbaguna. Bangun lagi? Iya, gedung serbaguna di KM 12 yang tujuannya adalah ya untuk kepentingan Taman Siswa sendiri, lalu bisa dipakai untuk masyarakat umum. Jadi gedung serbaguna. Ya, gedung serbaguna itu insya Allah tahun depan sudah mulai operasi itu. Ya, mungkin nanti kalau Pak Darwin punya rekan di KM 12 bisa kontak sama kami. Siap Bu. Untuk gedung berarti bisa dipakai untuk seluruh masyarakat di Palembang ya, terutama yang berada di kilometer 12 itu ya. Bisa. Oke, yang terakhir ini Nyi Desvitrina dan Ki Nur Hadi. Kita berharap Taman Siswa tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam semangatnya untuk dunia pendidikan di Indonesia, utamanya di Palembang dan Sumatera Selatan. Tadi harapan dengan pemerintah sudah kita ungkapkan. Jangan hanya pakai yang sudah jadi tiba-tiba dibuang dan tidak dipakai lagi. Meskipun tadi ada juga kontribusi dari pemerintah cukup banyak sebenarnya. Tapi kita berharap melihat dan melirik pihak swasta, terutama perguruan swasta ini lebih diutamakan lagi. Bukan hanya melirik bahwa negeri terus misalnya. Kedepannya apa keinginan Nyi Desvitrina terkait dengan kondisi pendidikan di Palembang dan Sumatera Selatan? Ya itu harapannya swasta lebih bisa berperan lah untuk ini. Dan kebetulan kalau di swasta itu ada yang namanya BMPS ya. Ya, nah ya ketua BMPS ini saat ini dijabat oleh Panitera Umum Taman Siswa yaitu Ki Saur. Itu yang
ketua BMPS ini. Jadi Ketua BNPS. BMPS itu apa? Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Oh. Nah, itulah yang akan membawahi perguruan-perguruan swasta. Jadi mereka ada satu apa namanya itu, Pak? Satu ya organisasi lah yang namanya BMPS. Sampai itu kan kalau di perguruan tinggi itu namanya apa? Aptisi atau apa itu. Nah, itu. Jadi dengan BMPS ini kita perguruan swasta bergabung, dan kalau ada apa-apa bisa disalurkan melalui BMPS dan akan menyuarakan itu ke pemerintah. Oh, baik. Nyi Des Fitrina, Ya. sukses untuk Taman Siswa dan selamat ulang tahun yang ke-102 untuk Taman Siswa. Amin, makasih Pak. Ki Nur Hadi, RM Nur Hadi, SPD, sukses terus Pak. Kita berharap Bapak sehat, Taman Siswa sehat, semua menjadi sehat. Dunia pendidikan di Palembang, Sumatera Selatan. Amin. Saya dari Ustaz Kawi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.